Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, jadi hari ini kita berjumpa lagi ya dalam pelajaran PPKN ya. Ya. Sebelum kita lanjut, saya persilakan ketua kelas untuk mempersiapkan temannya dan berdoa ya. Ya, belajar. 1, 2, 3. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita belajar, kita berdoa berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sudah ya? Oke. Saya absen dulu ya. Dengar namanya Mbak ya. Edwin, Usman, Irfa, Nadia Priska, Misya Ananta, Dista Lestari M, Afgan, Irfa, Jinal, Anggun, Chelsea Sakina Putri, Aska Kunita, Andika, Irfa, Muhammad Nadril, Irfa, Royan Aziza, Sri Mutmainah, Burpa Agnes Aulia, Ferdi, Irfa, Saliman, Irfa, Sisti Rahma Saskia, Mutmainah, Amelia. Oke, hadir semua ya? Oke, bagus sekali ya. Jadi tolong dipertahankan ya kehadirannya ya. Oke, sebelum saya masuk materi, saya ingin tanya dulu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Oh, silakan. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, benar sekali ya. Jadi materi minggu lalu kita itu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, sudah tahu apa dasar negara kita? Anggun. Pancasila. Ya, benar sekali ya. Pancasila. Tentang doa dulu ya. Jadi ya, benar sekali ya. Jadi dasar negara kita itu adalah Pancasila. Pancasila merupakan falsafah negara kita yang berasal dari nilai-nilai luhur dan norma-norma yang ada dalam masyarakat kita ya. Jadi untuk materi kita pada hari ini itu berkaitan erat dengan Pancasila, itu terkandung dalam norma-norma ya. Bisa kalian lihat di depan. Jadi materi kita pada hari ini tentang norma dan keadilan. Sekalian norma dan keadilan. Sebelum saya lanjut lebih jauh, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui model pembelajaran problem based learning diharapkan peserta didik dapat 1. Bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Yang kedua, menganalisis perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, menelaah norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat secara dan terakhir apa? Mempraktikkan perilaku sesuai norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari ya dengan ya. Nah, jadi itulah tujuan pelajaran kita hari ini. Ya, jadi adapun manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita dapat memahami materi kita hari ini, yaitu salah satunya adalah tentang sikap kita dalam lingkungan sekolah, masyarakat dan keluarga. Kita bisa mengetahui norma-norma apa saja yang berlaku dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh kita lakukan dalam hal kehidupan sehari-hari ya. Oke. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang selama proses pembelajaran ini ada 3 penilaian yang akan kami lakukan, yang akan saya lakukan sebagai guru kalian ya. Yang pertama itu penilaian keterampilan, yang kedua adalah penilaian sikap, dan penilaian pengetahuan. Jadi semua penilaian ini akan saya lakukan dalam proses belajar mengajar pada hari ini ya. Jadi syarat semua serius memperhatikan, semua sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas yang saya akan berikan nanti ya. Oke. Bisa lihat semua ya di depan? Ya, Pak.
itu norma? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Jadi norma adalah ya, sekali ya. Jadi norma adalah kaidah atau aturan-aturan yang ada dalam masyarakat yang mengatur kehidupan manusia dan mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat ya. Jadi itulah norma ya. Nah, berikutnya. Ya. Jadi ada 4 jenis norma dalam masyarakat ya. Yang pertama, ya, norma agama. Kedua, ketiga, keempat, ya. Jadi ada 4 jenis norma dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi keempat norma inilah yang akan mengatur kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Selanjutnya, nah, pertama itu norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama adalah norma yang ya, benar sekali ya, itu norma agama ya. Nah, ini contoh norma agama ya. Bisa lihat apa contohnya situ? Apa gambar apa di depan? Ya, ada orang sholat ya, keluarga sedang sholat ya. Ini mencerminkan norma agama. Nah, sekali ya. Nah, pelanggaran norma agama, coba lihat ya. Gambar apa itu? Juri. Ini melanggar apa itu? Agama ya. Karena dia kalau kita lakukan ini akan berdosa. Ini dilarang oleh agama ya. Nah, terus berikutnya kedua norma kesusilaan. Ya. Coba Usman baca apa dalam norma kesusilaan? Norma kesusilaan ialah norma yang berasal dari hati nurani suara hati manusia yang berisi pertimbangan baik dan buruk. Ya, betul sekali ya. Norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati nurani suara hati manusia yang berisi pertimbangan baik dan buruk. Nah, ini contoh norma kesusilaan. Nah, apa ini? Apa yang dia lakukan? Ya, salaman, hormat sama orang tua ya. Ya, itu norma kesusilaan. Contoh pelanggaran norma kesusilaan. Nah, iya, benar sekali ya, membuli ya. Jadi kita tidak boleh membuli ya. Ya, itu tidak boleh karena itu sudah melanggar norma kesusilaan. Berikutnya norma kesopanan. Sudah tahu yang bisa baca? Siapa? Baca saja. Oke, kamu. Norma kesopanan adalah norma yang berasal dari kebiasaan sekelompok orang, masyarakat yang dianggap baik. Ya, benar sekali ya. Jadi norma kesopanan adalah norma yang berasal dari kebiasaan sekelompok orang atau masyarakat yang dianggap baik. Norma kesopanan. Contoh norma kesopanan. Nah, lihat gambar lagi ya. Apa itu yang dia lakukan? Dia sedang apa ini? Ini orang tua duduk, dia lewat. Apa yang dia lakukan? Ya, apa dia bilang? Permisi ya. Ya, ini menunjukkan norma kesopanan. Dia menghargai orang yang lewat ya. Iya, ya. Nah, contoh pelanggaran norma kesopanan. Kita lihat. Ya, apa ini? Ya, siapa yang biasa begini di kelas ini? Ada temannya lagi juga, kita tadi kasih begitu. Rusman. Hai Rusman ini. Rusman ini sudah melanggar norma kesopanan ya. Tidak boleh Rusman ya. Ya, ini tidak baik ini, tidak boleh dicuri ya. Jadi kita harus saling menghargai ya. Ya, dan terakhir apa norma? Hukum. Satu orang lagi siapa yang bisa? Apa? Ya, silakan. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai sanksi
tegas ya. Jadi norma hukum adalah norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai sanksi yang bersifat tegas. Jadi jelas sekali di norma hukum pelanggarannya. Kalau taruh tadi kita naik motor tidak pakai helm, hukumannya bilang ya sama siapa? Ini contohnya ya. Lihat gambarnya. Ya, contoh norma hukum. Ini contoh norma hukum, dia taat pada aturan. Kenapa dibilang taat? Yang menggunakan helm, yang menggunakan dua kaca spion ya. Ini yang lengkap. Begitu. Nah, sekarang contoh pelanggaran norma. Bisa lihat apa pelanggarannya di sini? Menerobos lampu merah. Benar sekali ya, dia menerobos lampu merah. Siapa yang pernah lakukan di sini? Angkat tangan saya jujur ayo. Siapa? Berdi. Kamu pernah Berdi? Oh tidak. Oh iya, karena sini tidak lampu merah ya. Iya. Tapi jangan kalau di kota jangan begitu ya. Tidak nanti habis kamu ditarik ya. Oke. Sampai sini paham ya? Oke, jadi setelah tadi kalian melihat materi-materi yang saya tampilkan, sekarang saya akan bagi kelompok. Jadi dengan namanya ya. Untuk kelompok 1, Edrin, Rusman, Nadia Priska, Kisi Ananta, Istari Stariem. Ya, itu kelompok 1 ya. Kelompok 2, Afgan, Jinal, Anggun, Chelsea Sakina Putri, Aska Kunita. Kelompok 3, Andika, Muhammad Adril, Royan Aziza, Sri Mutmainah, Ulfa Agnes Aulia. Ya. Kelompok terakhir ya, kelompok 4, Ferdi, Saliman, Sisti Rahma Saskia, Mutmainah, Amelia. Oke, sudah tahu semua ya kelompoknya? Oke, saya kasih waktu 2 menit untuk gabung di kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, misalkan di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 ya. Sudah semua ya kelompoknya ya? Oke, jadi hari ini coba perhatikan semua di papan tulis ya, di layar. Saya akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian masing-masing kelompok akan menyimak ya. Saya Oke, jadi tolong perhatikan ya, dan lihat ya. Ya. Pelajar menyerang pelajar lain, dia akan berpukul menggunakan senjata tajam. Sampai juga ya. Video wakil rekan sebelah pelajar SMP di wilayah Keranji mendapatkan berlarian usai diserang pelajar lain yang membawa senjata tajam. Juga motor rusak di pinggir jalan akibat lemparan batu. Warga pun mengusir para pelaku tawuran. Aparat Polsek Keranji yang tiba di lokasi langsung menyisir sejumlah tempat. Belum diketahui apa motif dan penyebab terjadinya aksi tawuran. Terus ada beberapa anak pakaian bebas, kemudian dia berkendaraan. Kemudian bawa senjata tajam, mengancurkan senjata tajam seperti celurit itu panjang ke atas dan mengancurkan pada seorang anak kami yang ada di kedai. Kemudian anak kami ketakutan, mencoba mengepung. Sudah mengantisipasi terjadinya aksi bahasan sejumlah personel kepolisian disiagakan di lokasi.
Ya, pemirsa, tawuran juga terjadi di pemukiman warga di Medan. Sudah lihat semua ya? Maaf. Ya. Jadi nanti adalah tugas kalian. Nanti saya bagikan melalui KPD ya. Sama dengan makan ajarnya ya. Ya, kelompok satu mana tadi? Ya, satu. Ya. Kelompok dua. Ya. Ya. Jadi kelompok tiga. Dan terakhir ya kelompok empat. Oke. Sudah dapat semua? Ya. Oke. Jadi tugas kalian adalah sudah tertulis dalam LKPD tersebut ya. Nah, harus menyimak tentang apa namanya ini video ya. Jadi lihat lagi ya, setelah mengamati video di atas, diskusikanlah dengan kelompok kalian untuk menjawab pertanyaan berikut yang ada dalam LKPD kalian. Yang pertama itu, satu, mengapa peristiwa di atas masih sering terjadi? Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi? Ketiga, mengapa norma diperlukan di dalam masyarakat? Keempat, berdasarkan pengamatan kalian, jelaskan norma apa yang dilanggar pada video tersebut. Paham di sini? Iya. Dan terakhir, uraikan apa akibat jika terjadi tawuran pelajar. Jadi nanti kalian tuliskan dalam LKPD yang kalian sudah terima ya, sudah saya bagikan. Paham ya? Oke. Silakan mulai kerja dari sekarang ya. Jika ada yang tidak paham, bisa bertanya sama gurunya ya. Ya. Silakan ya. Sambil saya akan mengamati siapa yang aktif, siapa yang tidak ya. Ya, jadi usahakan semua aktif ya, harus semua aktif. Ya, harus aktif ya. Ya, oke. Ya. Ya, tulis namanya. Jadi tulis dulu namanya ya, nama kelompoknya berapa, nama kotanya siapa ya. Paham ya? Pak. Ya. Tulis dulu ya. Ya. Nama kelompok berapa, namanya siapa, tahu ya. Silakan ya. Jadi teman-teman yang lain yang tidak lulus bisa mencari jawaban di buku atau sumber referensi lain ya. Ya, silakan. Ya. Jadi kalau yang tidak mau ditanyakan ya. Disconnected. Jadi kalau ada kendala tanyakan sama Pak Guru ya. 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 Ya sudah. Ya. Ya. Ya.
Jadi jawaban kalian itu berkenaan dengan video yang telah kalian nonton tadi ya. Ya, diskusikan sama teman ya. Gitu. Jadi harus bekerja sama ya. Jangan cuma satu orang yang kerja, tapi harus semuanya aktif ikut kerja. Oh ya, itu Pak, dalam apa itu? Gimana? Nomor 2. Oh ya, apa yang harus dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi? Jadi coba duduk ya sekalian. Jadi coba perhatikan semua. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2 itu, kalian harus paham itu, baca baik-baik bahan ajar itu ya. Nah, di situ ada tentang hal-hal yang harus dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi ya. Pak. Ya, oke. Silakan. Ada lagi? Ada ya? Oke, kalau ada lagi kita bertanya lagi sama Pak Guru ya. Ya, Kak. Mulai siapa yang aktif, siapa yang tidak ya. Ya. Jadi usahakan tulisannya itu kasih bagus ya. Jangan asal tulis supaya temannya juga bisa baca ya. Saya juga bisa baca nih. Nah, sampai kalian menulis tidak ketara apa yang ditulis ya. Kelompok 1 ada kendala? Ada ya? Kelompok 3 ada kendala? Ada ya? Ada yang sudah? Belum ya. Oke, jadi kerja lagi ya. Jadi tanyakan sama teman kelompoknya. Saling berdiskusi ya. Kelompok 3 sudah sampai ke nomor berapa? Kira-kira kalau terjadi tawuran apa yang akan terjadi? Apa saja? Ya. Jadi apa akibatnya kalau terlalu ada yang berkelahi akan terjadi? Apa akibatnya? Ya, paham ya? Dibaikkan ya, disebutkan. Oh, yang pertama terjadi seperti ini, kedua seperti ini, ketiga seperti ini. Ya. Nomor 2 sudah sampai nomor berapa? Nomor 5. Oke, 4. 1 ada kendala. Usman. Jadi kita cari di referensi ya. Dari Pak Kemudian.
1 bagaimana? Saya ya. Jadi apa? Kelompok 3, kelompok 2 ya. Ya, sudah. Oke. Jadi yang sudah ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah. Ya. Jadi yang lain cepat dikerja ya. Jangan juga berburu sudah. Yang penting kerja dengan baik ya. Nah, yang sudah tadi coba diperiksa kembali pekerjaannya di apa namanya? Dilihat kembali sampai banyak yang salah, bisa yang keliru ya, diperbaiki. Karena sih juga belum memperbaiki ya. Ya, memperbaiki juga ya. Diperiksa kembali jawabannya. Ya. Jadi sebentar presentasinya karena soalnya kan ada 5 ya. Jadi masing-masing satu orang akan menjawab satu pertanyaan ya. Ya, membacakan pertanyaan supaya adil ya, dapat semua. Jangan cuma satu orang yang baca ya. Paham? Oke. Ya, makanya silakan belajar kembali jawabannya, coba paham ya. Kelompok 1 ya. Mana? Oke, sudah selesai semua? Ya. Jadi kalau sudah selesai semua, sekarang tinggal presentasi. Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan pekerjaannya. Saya mulai dulu dari kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 1 bacakan hasil presentasinya. Bisa berdiri ya. Karena kontrol diri yang lemah, Baca dengan soalnya dulu supaya orang tahu toh. mengapa peristiwa di atas masih sering terjadi? Ya. Karena kontrol diri yang lemah, masa-masa kritis identitas pada remaja-remaja tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya. Oke. Apalagi Kurangnya pengawasan orang. mungkin yang teman yang lain. Kasih teman yang lain ya supaya bacakan juga. Ya, nomor 2 siapa yang mau jawab? Ya, kamu. Berdiri ya. Ya, kasih keras-keras suara supaya teman-teman yang lain dengar ya. Ya. Ya, oke, itu nomor 2 ya. Yang nomor 3 siapa lagi yang menjawab? Ya. Jadi ya kasih keras suaranya ya. Berdiri ayo. Ya, nomor 3 itu pertanyaan mengapa norma dibutuhkan di masyarakat? Jawabannya apa? Hasil diskusi kalian. Norma. Ayo. Ya. Kasih keras suaranya supaya teman-teman yang lain. Ya. Ya, oke. Itu ya itu nomor 3 ya. Sekarang nomor 4 siapa? Oke, silakan. Berdasarkan pengamatan kalian, jelaskan norma apa yang dilarang dalam video tersebut.
Norma yang dilarang adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Ya, oke. Yang terakhir siapa? Oke, silakan. Ya. Kematian dan luka berat. Yang lain dengar ya. Nanti menanggapi pelajaran. Perilaku dan masyarakat. Kedua, kerusakan penebalan. Tidak. Pada gedung. Ya, oke, terus. Terus ya. Oke, terima kasih ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Itu tadi sudah dengar semua? Oke, silakan siapa yang mau menanggapi? Saya Pak, Oh, silakan ya, Dika. saya menanggapi soal jawaban nomor 4. Ya, nomor apa nama soalnya memang? Berdasarkan pengamatan kalian jelaskan norma apa yang dilanggar pada Ya. video tersebut. Dan dulu. Coba kelompok 1 norma apa tadi yang dilanggar? Ya. Silakan siapa yang mau menanggapi? Saya Pak, Oh ya. saya menanggapi soal nomor 4. Jawaban nomor 4. Nah, jawaban nomor 4 coba baca ulang. Jawaban nomor 4-nya kelompok 1 apa? Norma yang dilarang adalah norma hukum. Dilanggar mungkin ya? Ya. Kan pertanyaannya norma apa yang dilanggar? Ya? Ya. Berarti dia kelompok 1 mengatakan bahwa norma yang dilanggar dalam video tersebut adalah norma hukum. Coba apa yang dilanggar? Norma Tidak, untuk menurut kelompokmu kenapa? Sama kah jawabannya atau tidak? tidak. Tidak. Apa alasan kenapa tidak sama? Karena apa? Karena ada norma lain yang dilanggar. Iya. Oh, betul. Apa coba? Norma kesusilaan, Ya, apalagi? norma kesopanan, Ya. norma agama. Ya. Jadi sudah dengar kelompok 1? Ya Pak, Iya, jadi betul sekali ya yang dikatakan Andika tadi bahwa norma yang dilanggar dalam video tadi itu bukan cuma norma hukum saja ya, tapi secara tidak langsung melanggar keempat norma tersebut ya. Iya, contoh norma kesopanan. Dalam tawuran ada tidak yang sopan? Ya. Ya, tidak mungkin tawuran permisi saya mau pukul kamu. Ada begitu? Ya. Ada ya pasti langsung tonjok toh. Ya. Terus norma hukum. Ya, pasti norma agama, norma kesusilaan. Oke, tepuk tangan untuk yang ini tadi ya. Bagus sekali. Artinya dia menganalisis ya. Ya. Selanjutnya kelompok 2 ya. Oke, silakan bacakan hasilnya dulu ya. Ternyata peristiwa di atas masih sering terjadi. Karena kontrol diri yang lemah, masa-masa krisis identitas pada remaja tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua serta pengaruh pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman agama. Ya, oke. Sekarang nomor 3 ya. Mengapa norma diperlukan di masyarakat? Ya, oke. Perlunya norma dalam masyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah laku, Ya. menjaga kerukunan anggota masyarakat sebagai pengendalian sosial. Oke. Selanjutnya siapa? Gina ya, oke Gina. Jadi yang lain perhatikan ya. pengamatan kalian jelaskan norma apa yang dilanggarkan pada video tersebut. Ya. Norma yang dilanggar adalah norma hukum. Ya. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Ya, oke. Selanjutnya.
Ya. ke dalam kalimat trauma pada para pelajar dan masyarakat yang menjadi korban. Ya. Pusatnya mental para generasi muda. Iya, benar ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Habis ya. Sekarang berikutnya kelompok 3. Oke, silakan. Kelompok 3. Oh, ya. Kelompok 3 ya. Berdiri ya, bacakan. Mengapa peristiwa di atas masih sering terjadi? Karena kontrol diri yang lemah, masa-masa kritis identitas pada remaja tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua serta pengaruh pergaulan, bebas dari kurangnya pemahaman agama. Ya. Lanjutnya. Berdasarkan pengamatan kalian, jelaskan norma apa yang dicatat pada video tersebut. Norma yang dilanggar adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai perilaku dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan resmi negara serta bersifat universal. Sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Ya, selain norma hukum apa lagi norma tadi? Ya. Norma apa lagi? Ya. Kesusilaan, Apa lagi? tekanan, norma haram. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Terakhir kelompok 4. Silakan. Ya. Ya, sini aja. Identitas pada remaja mampu menyesuaikan diri dengan pengawasan pengawasan orang tua serta pergaulan Oke. Siapa lagi selanjutnya? norma yang dilanggar adalah norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bergaul masyarakat dan dibuat oleh badan resmi negara bersikap memaksa sehingga perintah dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oke. Selanjutnya ya. Berikan apa peraturan pelajaran. Ada ya. Kajian dan bukan birokrasi belajar kelas masyarakat kerusakan Ya. Kita juga harus konsisten. Ya, pusatnya mental pada. Ya. terutama pada para pelajar dan masyarakat menjadi korban rusaknya mental apalagi Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Bagus sekali ya. Oke. Jadi setelah 3. Oke. Jadi sudah semua ya, sudah presentasi ya. Nah, kita tepuk tangan untuk semuanya ya. Bagus sekali ya. Semua dari kelompok telah presentasikan hasilnya dan hasilnya sangat memuaskan ya. Oke. Sebelum saya mau itu, saya tanya dulu, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Ada bisa tolong simpulkan dengan apa yang kita lakukan? Silakan Mika. Apa? Nanti kita bantu kita lakukan. Berdasarkan pembelajaran tadi saya dapat menyimpulkan bahwa mengerti norma dalam masyarakat sangat penting untuk kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar karena dapat mencegah kita berbuat buruk. Wah, itu saya tangan ya kali ya. Jadi benar sekali apa tadi yang dikatakan oleh teman kalian Mika bahwa dalam hal menaati norma itu penting sekali untuk kalian ya. Karena itu mencegah kita dalam hal melakukan hal-hal yang buruk ya. Iya. Salah satu contoh saja kalau kita tidak menaati norma hukum, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Ya, penuh penjara ya. Ya, kita di sel. Oh begitu. Ya. Makanya kita
kabur ya. Jadi kembalikan ke kolom saja. LKPD saja ya, jangan LKPD. Ya. Oke, LKPD silakan kembalikan ya. Jadi ini pegangannya Bapak untuk menilai nanti ya. Oke. Oke. Sudah ya, silakan kembali ke kolomnya. Oke. Siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini? Oh, silakan Usman. Ya, jadi Usman akan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Ya, silakan Usman. Refleksi pada refleksi norma dalam kehidupan masyarakat dan menjadi norma dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesehatan, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat norma hukum. Oke, tepuk tangan. Ya, benar sekali ya. Jadi kita sudah belajar tadi tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat ya. Oke. Sebelum saya lanjut, saya ingin tanya dulu. Saya kan tahu pengertian norma. Apa itu norma? Satu orang? Andika, oke, norma itu apa? Norma adalah kaidah, pedoman, acuan, dan ketentuan berperilaku dan berinteraksi antar manusia di dalam suatu kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama-sama. Oke, bagus. Tepuk tangan Andika ya. Ada lagi, siapa yang bisa jawab? Sebutkan apa yang dimaksud dengan norma agama. Siapa satu orang, ayo. Angkat tangan ya. Teruskan aja, terus yang lain. Yang lain ya. Yang lain siapa? Lagi ya. Ya, Anggun. Nah, silakan. Ya. Ya. Apa norma agama, Anggun? Baca ya, baca. Norma agama adalah peraturan atau petunjuk hidup yang berupa perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Norma agama bersumber dari Tuhan yang dimuat dalam kitab suci agama tertentu. Oke. Ya. Tepuk tangan ya untuk kamu ya. Sekali ya. Jadi norma itu adalah berasal dari Tuhan ya, peraturannya. Nah, terakhir, kasih contoh norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Kamu? Apa contohnya? Norma agama itu? Ya, kamu suka sholat di masjid? Ya, berarti itu adalah salah satu contoh norma agama. Oke, tepuk tangan untuk teman ya. Sudah paham ya? Sudah paham, sudah paham norma agama seperti itu ya. Oke. Oke, setelah menjadikan tadi kita sudah sampai pada penghujung pelajaran ya. Jadi saya sampaikan memang untuk materi kita berikutnya itu tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi pertemuan berikutnya kalian akan disuruh akan membawa kertas kartu ya, untuk karena kita akan membuat sebuah proyek nanti ya. Nah, jadi minggu depan sudah dipersiapkan nanti ya, pertemuan berikutnya ya. Oke, jadi mungkin itu saja. Saya akhiri, lebih dan kurangnya mohon maaf. Mungkin silakan ketua kelas untuk memimpin teman-teman yang